Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali di hari Sabtu seperti biasa di Global Revival Women. Shalom, saya Jerry dan ini mama saya, Christine. Sebentar kita mau menaikkan pujian yang berjudul Bagi Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat pujian hari ini untuk Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan ada sukacita, damai sejahtera sepanjang hari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan Dia telah mati bagi kita. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Shalom yang baru bergabung. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas bagiku. Haleluya. bagi Dia, Shalom. bagi Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1. Amin. Haleluya. Shalom yang baru bergabung. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. sekali lagi, Selama-lamanya. sekali lagi, Selama-lamanya. Haleluya. Kirim
ini akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa, sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah semua firman yang kami sampaikan itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Berkati ruangan tempat kami menyiarkan di Global Revival Women dan juga sistem semua, agar bisa kami lewati sebagaimana mestinya. Engkau pimpin firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya, dan semua firman-firman yang kami sampaikan dapat berkenan bagi siapapun yang mendengarnya dan menjadi garam terang dunia. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di hari Sabtu sore ini. Sebentar kami mau menyiarkan di Global Revival Women. Berkati segala pujian kami dan juga jemaat-jemaat yang ada di Global Revival Women. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sungguh luar biasa hari ini. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya, karena memang hari-hari ini adalah hari-hari terakhir ya. Kita naikkan pujian yang kedua yang berjudul Yesus. Menyenangkan-Mu. Mari kita mau menyenangkan Tuhan melalui pujian. Kita sama-sama yang di rumah kita angkat pujian, karena di dalam pujian saudara ada kuasa yang luar biasa. Pujian sanggup menyembuhkan kita ya, apapun yang menjadi beban kita saat ini. Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin, Yesus. Cemerlang bagai emas murni. Amin. Kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Shalom yang baru bergabung sama kita. Menyenangkan-Mu. Mari kita naikkan pujian. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Inilah isi hati kami Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah baik sama kita. Sepanjang hari Tuhan menyertai kita. Hari ini kita berikan waktu untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya dengan pujian. Kita mau angkat di tempat masing-masing, sehingga kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan nyata. Yang sakit boleh disembuhkan melalui pujian. Yang berbeban berat boleh dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin. Yes. Menyenangkan-Mu.
Luar biasa ya. Luar biasa. Pujian ini mengatakan Tuhan hanya itu kerinduanku, yaitu menyenangkan Tuhan ya. Shalom Deborah. Ya, karena Tuhan sudah begitu banyak berkorban bagi kita ya. Luar biasa. Shalom juga Kak Eva. Shalom bagi teman-teman yang sudah hadir dan ikut bergabung dalam Global Revival Women ya. Kita hari ini membahas tentang apa itu yang dinamakan orang yang bijaksana. Karena kita saat ini memang penting saudara, kita perlu bijaksana dalam segala hal ya, baik dari keuangan, baik dari sisi kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bijaksana ya saudara? Kita ungkap dulu, bijaksana itu orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Jadi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita harus banyak mengerti akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini saudara, ada rahasia-rahasia yang sangat besar saudara ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus ya, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus belajar melalui firman Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijaksana saudara ya. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, pasti kita memiliki hati yang bijaksana, kita akan dituntun oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 1 Raja 3 ayat 9. Ya, 1 Raja 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, 1 Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dan dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Amin. saudara, kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, juga 1 Raja-Raja 3 ayat 27-28, nanti kita akan baca. Saya akan sekilas dalam Raja-Raja ini menceritakan, yaitu anak dari Daud, yaitu Raja Salomo yang penuh dengan kemewahan ya, segala hal yang dia punya ya. Dia minta sesuatu sama Tuhan tidak lebih. Dia ingin punya hati yang bijaksana untuk dalam mengambil suatu keputusan. Kita akan baca lagi di 1 Raja 3 ayat 27 sampai 8. Nah, di sini dikisahkan ada seorang perempuan, saudara. Kita baca dulu firman Tuhan. 1 Raja 3 ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan 28. Nah, ini gambaran dari firman Tuhan, saudara, bagaimana Raja Salomo ya, dia hanya minta sama Tuhan itu memiliki hati yang bijaksana, saudara. Nah, bagaimana orang yang sudah mempunyai hati yang bijaksana, dia akan bertindak juga ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba baca ini. 1 Raja 3 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Nah, puji Tuhan, amin saudara. Nah, di sini mengisahkan ya, Raja Salomo waktu itu ada 2 perempuan yang menghadap raja. Ya, satu yang bukan ibunya, satu yang ibunya yang melahirkannya. Jadi ceritanya 2 perempuan ini dia mempunyai anak masing-masing. Ya, pertama dia mempunyai anak dan ibu satunya juga punya anak. Tetapi ibu yang satu ini anaknya sudah meninggal, saudara. Ya, ibu satu ini anaknya sudah meninggal. Nah, anak yang sudah meninggal ini dikasih ke ibu yang anaknya masih hidup, saudara. Nah, terus dia datang ke raja, dia mengaku-ngaku bahwa itu anaknya, saudara. Nah, kalau raja itu tidak bijaksana, saudara, pasti keputusan yang tidak benar, ya saudara ya. Akhirnya 2 perempuan ini menghadap Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya Daud, saudara. Jadi Raja Salomo berkata di dalam ayat 27, dia ambil pedang, ya, saya akan belah anak ini dan saya akan kasih ke ibu satu sama satunya. Tapi saudara,
Kalau namanya ibu, ya seorang ibu tidak akan tega saudara kalau anaknya dibelah-belah kayak roti aja ya. Ya, kalau namanya seorang ibu, dia pasti akan memohon sama raja supaya anaknya tidak dibelah saudara. Kalau anaknya sudah dibelah sudah mati ya, jadi nggak ada nyawa. Ya, akhirnya yang ibu kandungnya itu yang mempunyai anak ini dia bilang jangan. Ya, akhirnya raja mengetahui saudara kalau memang ini ibu yang asli, yang satunya ibu palsu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita perlu mempunyai hati yang bijaksana. Ya, dalam segala hal, terutama saat ini saat pandemi saudara ya, corona di mana-mana. Di Batam tanggal 12 besok, 12 Juli besok ada PPKM, juga pembatasan bukan hanya di Batam, di Jawa, di Bali juga dimanapun. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu saudara, kita tidak perlu takut saudara ya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena Tuhan punya maksud saudara ya. Tidak ada maksud Tuhan yang jahat ya. Tidak ada maksud Tuhan yang tidak baik. Makanya kenapa sore hari ini Tuhan ajarin kita untuk belajar ya dengan karakter yaitu seorang Salomo ya. Dia tidak minta apa-apa sama Tuhan saudara ya. Dia seorang raja ya. Cuma dia ingin satu hal, mempunyai hati yang bijaksana. Nah, kalau hati yang bijaksana ada dalam diri kita saudara, kita pasti bijaksana dalam segala hal. Kalau apapun yang terjadi dalam diri kita, mungkin kita kena corona saat ini, kita tidak akan menyalahkan Tuhan saudara ya, karena tidak ada maksud Tuhan yang jahat, selalu maksud Tuhan yang baik ya. Ya, saudara yang kekasih, kayak kemarin kita coba testing diri, adiknya sendiri Jonathan ya. Jonathan puji Tuhan, Tuhan pakai luar biasa ya. Besok itu dia sudah pakai alat-alat lengkap untuk tes anak-anak SPN di Galantara yang mau masuk. Nah, dia mau tesin satu-satu, rapid test ya. Karena saudara, kenapa perlu cek penyakit saudara ya? Karena setiap diri kita itu imun tubuhnya itu tidak sama saudara, ada yang kuat, ada yang lemah saudara. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang bijaksana ya saudara, kita tahu tubuh kita lemah, kita kasih nutrisi saudara ya. Buah-buahan itu banyak ya saudara, baik buah jambu, terus seledri yang ada air itu ya, seledri yang ada air. Nah, itu bagus saudara ya. Jadi kalau kita menghadapi COVID, pertama jangan takut ya, jangan takut ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, benar ya. Pertama jangan takut, jangan panik saudara. Karena sebelum terjadi pandemi, ini kesaksian saya sama anak saya Jonathan. Waktu sebelum terjadi pengumuman corona, waktu saya di rumah saudara, anak saya ambil kelelawar. Karena di samping rumah saya itu ada pohon sawo. Nah, pohon sawo itu suka kalau kelelawar setiap hari makan di pohon sawo itu. Jadi waktu itu anak saya tangkap satu, dibawa ke rumah. Waktu itu belum ada corona saudara ya, belum ada pemberitahuan corona. Jadi ditangkap itu kelelawar, mah kelelawar katanya. Aku bilang, buat apa kelelawar? Aku bilang, ya udah, lepas, jangan dipegang, lepas lagi, biar dia terbang. Kamu pelihara kelelawar, kalau nggak kasih makan kasihan nanti mati. Ya mah, lepas, dan dilepas. Nah, selesai dilepas itu saudara, kami dan Jonathan itu sakit ya, panas, terus demam tinggi ya, batuk ya. Itu belum terjadi corona saudara. Batuk semuanya, kita cek ke dokter ya, dikasih obat-obatan ya, obat-obatan semua. Udah saya minum saudara, tapi nggak ada yang mempan satupun. Ya, yang mempan apa saudara? Nutrisi tubuh. Saya beli seledri, ini kesaksian sungguh saudara. Ini terjadi sungguh dalam diri saya sebelum terjadi corona. Ya, seledri saudara, seledri yang daunnya yang tebel-tebel itu, batangnya yang tebel yang bisa buat jus itu. Nah, itu seledri saya jus murni, seledri yang batangnya tebel-tebel, dikasih apel, terus kasih wortel, bisa kasih timun, bisa dibuat minum. Nah, terus malamnya saya bikin jahe, air jahe itu kasih jahe diprek gitu, terus sama serai, sama gula merah saudara, terus kasih madu untuk minum. Cuma waktu 2 hari saudara, batuk itu hilang. Benar, ini saudara, ini
Sungguh saudara, ya mujizat luar biasa saudara. Jadi tanpa obat saudara, kami pertama sudah pakai obat-obatan banyak sekali, tapi nggak mempan, namanya batuk ya saudara. Sampai kita periksa ke sana sini. Nah waktu itu kita udah sembuh saudara. Dan saya lihat di Batam juga banyak yang batuk-batuk. Tapi sebelum terjadi corona ya saudara ya, ada yang batuk terus kita kasih resep sama kita, sembuh saudara, ya sembuh. Memang obatnya sederhana, nggak banyak apa ya. Nggak banyak apa namanya, carinya itu nggak susah ya, seperti serai, jahe itu kan gampang gitu saudara ya. Nah itu saya alami bersama anak saya Yonatan dan sembuh saudara. Terjadi mukjizat Tuhan yang luar biasa. Terus 2 minggu kemudian baru terjadilah informasi bahwa ada corona saudara ya. Waktu itu saya belum bertemu mama saya sama adik, masih di Jakarta waktu itu. Iya. Itu bulan Januari. Bulan Januari kan pengumumannya itu ada 2 orang yang kena positif, tapi itu samar-samar, masih belum diberitakan resmi. Pas meninggal 2 orangnya pun masih belum, masih penyakit biasa. Dari situlah diumumkan corona, ya kan Mak? Iya. Mama sudah kena dulu. Ya, jadi sebelum terjadi pengumuman corona. Tapi Mama kemarin bukan kena corona ya, tapi Bukan. merasakan lah seperti corona. Tapi saya kemarin tidak gejalanya kena corona, tapi itu kayak seperti demam, panas, batuk yang diberitakan cuaca kan. Terus akhirnya saudara saya di Jakarta sama Jerry ya, sampai 2 minggu itu belum terjadi apa-apa. Nah selesai saya sudah pulang ke Jakarta, baru saya dapat informasi 3 minggu kemudian bahwa ada yang terkena 2 orang di Jakarta. Dan sekarang udah tambah banyak ya saudara. Nah itulah saudara, itu kejadian yang sangat luar biasa. Tuhan kasih hikmat saudara. Makanya kalau kita nggak punya hikmat saudara, kita akan panik, kita akan khawatir ya saudara. Obat-obatan boleh, tetapi satu hal yang penting, imun tubuh saudara. Tubuh ini perlu nutrisi, perlu buah-buahan. Tuhan itu kasih buah-buahan ya, buah-buahan yang alam, yang segar saudara, untuk daya tahan tubuh kita saudara ya. Ya, banyak hal yang bisa Tuhan pakai. Jadi tidak harus dengan obat saudara ya. Pokoknya yang penting satu, jangan panik. Yang kedua, tetap percaya Yesus ya, bahwa dalam Yesus ada kesembuhan. Dan tidak boleh menyerah saudara. Itulah kalau kita mempunyai hati yang bijaksana. Dengan apa? Dengan kita mendengar firman Tuhan. Saya waktu itu saudara, saya karena mendengar firman Tuhan, saya perkatakan bahwa Tuhan itu tidak memberikan sakit penyakit, Tuhan itu memberikan kesembuhan ya. Jadi Tuhan juga pakai untuk buah-buahan, untuk ada yang di depan kita. Karena waktu itu di depan saya cuma ada jahe sama gula merah saudara. Jadi itu yang saya pakai. Cuma 2 hari, ya alami saudara. 2 hari saya udah nggak batuk. Terus jadi Jonathan bukan, jadi waktu belum ada. Jadi dan kemarin si Yonatan juga divaksin, dites swab. Dia kan sering pulang pergi ke Jakarta karena dia sebagai kepercayaan dari SPN Dirgantara, dan kondisinya fit saudara. Ya, kondisinya fit karena Tuhan itu luar biasa saudara ya. Jadi itu rahasianya, saya setiap hari seperti itu saya pergunakan dengan apa yang ada, seperti buah-buahan ya, buah-buahan. Terus kita pakai jusnya murni, nggak boleh dicampur saudara ya. Ya itu sekilas kesaksian saya hidup sebelum terjadi corona. Nah sekarang kita mau simak lagi bagaimana hati yang bijaksana itu bisa timbul. Satu, yang pertama kita harus mendengarkan firman Allah saudara. Ya kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya kalau saya nggak mendengarkan firman Tuhan, saya tidak akan ada hikmat. Ya hikmat itu luar biasa saudara. Coba baca. Demikian firman Tuhan, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Perkataanku itu siapa? Yaitu perkataan Tuhan, ya. Dan melakukannya. Jadi kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita melakukan, saudara. Ya, jangan stuck cuma sampai di situ. Kita sudah dengar firman Tuhan,
bahwa di dalam Tuhan itu ada kesembuhan. Ya, barang siapa percaya dan yakin, maka setiap apa yang diperkatakan itu akan terjadi. Nah, kita harus melakukan. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, itu seperti seorang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Ya, saudara. Jadi pas waktu hujan turun, ya, banjir datang, dia tidak akan roboh, ya. Jangan seperti orang yang bodoh, dia membangun rumahnya di atas pasir. Saat hujan turun, banjir, tenggelam, saudara. Ya, itu ibaratnya kehidupan kerohanian kita, saudara. Kita bersyukur kita kenal Tuhan Yesus, saudara. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan cuma-cuma, saudara. Ya, dengan darah yang mahal. Jadi makanya kemarin saya bilang, kalau kita terima Yesus, saudara, kita mempunyai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan lama itu tidak kita pakai lagi. Kita hidup di dalam baru di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup seperti bunga, saudara? Saya nanam cabai, ya, tahu ya. Cabai itu, saudara, ternyata kalau disebar dia cepat tumbuh. Nah, waktu sudah tumbuh supaya dia berbuah itu perlu perawatan, saudara. Ya, jadi cabai itu kalau nggak dirawat hasilnya keriting daunnya, buahnya kecil-kecil atau bisa berbuah tapi cepat rontok, saudara, ya. Nah, begitu juga dengan keimanan kita, kerohanian kita. Kita perlu namanya mendengar firman Tuhan. Kita perlu baca firman, saudara. Itulah kehidupan kita. Itulah nutrisi dalam hidup kita, saudara. Jadi saat masalah datang, ya, saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama saat ini sudah musimnya corona, sakit penyakit, saudara, kita tidak akan jauh dari Tuhan. Justru kita menghadapi sesuatu yang terjadi, kita semakin mendekat dengan Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengalami sebelum terjadi, sebelum diungkapkan, saudara, ya. Jadi saya nggak kaget lagi, saudara. Jadi sebelum terjadi Tuhan itu kasih tahu, ya, akan terjadi begini dan begitu. Makanya Tuhan pertemukan dengan Yeremia, saudara, ya. Ini juga suatu mukjizat yang luar biasa, ya, saudara. Karena kita percaya, kita perkatakan Tuhan, ya. Barang siapa percaya, ya, maka akan diselamatkan, ya. Barang siapa membuka hati, ya, maka Tuhan akan masuk, pintu akan dibukakan. Jadi tidak ada sesuatu yang tertutup kalau sudah Tuhan buka, ya. Tidak ada yang bisa tertutup. Seperti contohnya Yeremia, saudara. Saya sering ungkapkan berkali-kali, 16 tahun nggak berjumpa, ya. Secara manusia nggak mungkin. 1 tahun aja udah pusing kepala, saudara. Ini 16 tahun. Seperti bangsa Mesir, ya. Yang mengalami penganiayaan yang begitu lama, ya. Tapi itulah kuasa Tuhan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita yakin dan percaya, kita akan melihat sesuatu yang indah. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita nggak mengenal siapa itu Yesus? Kalau kita nggak menerima siapa itu Yesus? Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, ayat firman Tuhan katakan, jangan kita seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Saat hujan datang, saat banjir melanda akhirnya terbawa, ya. Tapi kita jadilah orang yang bijaksana, saudara. Kita membangun rumah di atas batu. Batu itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu karang kita yang hidup, ya. Ada 15 karakter Kristus, saudara. Yang pertama yaitu karakter Kristus itu penuh perhatian, saudara. Tuhan Yesus itu penuh dengan perhatian. Kalau mau percaya kita buka di dalam Matius 8 ayat 5-7. Ya, itulah karakter Kristus, ya. Banyak karakter Kristus yang kita perlu pelajari, saudara. Tuhan Yesus tidak sama dengan orang-orang yang di dunia ini, saudara. Ya. Kita baca Matius 8 ayat 5-7. Matius 8 ayat 5-7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Ya. Ini tandanya Tuhan Yesus itu penuh perhatian, saudara. Coba kalau Tuhan Yesus gak perhatian sama kita, ya, kita pasti dibiarkan seperti anak yatim piatu, saudara, ya. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya, seperti saya, walaupun 16 tahun, saudara, tapi ada kan, hasilnya ada kan. Nah, jadi karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena rencana Tuhan bukan rencana kita, saudara.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi kalau kita tetap percaya, Tuhan bentuk sesuatu yang indah, saudara. Ya, saya bertemu Jeremy dalam keadaan di mana adiknya baru membuka perusahaan, saudara. Ya, saya nggak pernah pikirkan waktu itu bagaimana bisa bertemu Jeremy, saudara. Cuma yang saya lakukan, saya percaya, walaupun saya belum lihat, walaupun saya belum tahu. Itu yang saya lakukan. Bagaimana kekuatan iman itu bisa ada? Karena saya belajar dari karakter Tuhan. Ya, Tuhan aja yang ini terbaring sakit lumpuh, saudara ya. Yes, lumpuh, ya. Orang lumpuh tuh tahu sendiri, saudara. Ya, menderita sekali. Saya juga pernah namanya kena stroke, saudara. Seluruh badan saya nggak bisa bergerak, saudara. Sangat menderita. Ya, tapi karena Tuhan Yesus sangat perhatian, Tuhan Yesus itu datang menyembuhkan, saudara. Yang menjamah kita. Ya, jangan batasi Tuhan dengan logika kita, ya. Jangan batasi Tuhan dengan saran-saran manusia, saudara. Lain, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Waktu Tuhan itu tidak terbatas. Mungkin saat ini kita belum sembuh, ya. Mungkin saat ini kita masih di dalam suatu pergumulan, di dalam sakit penyakit. Tetapi ingat, saudara, kalau kita percaya sama Yesus, kita terima sama Yesus, ya, ada pertolongan. Kalau kita lemah, saudara, seperti Tuhan katakan, baca firman dan lakukan. Firman itu perlu kita baca dan kita perlu lakukan, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus karakternya yaitu penuh perhatian, ya. Dan Yesus tahu, saudara, Tuhan Yesus itu hidup sederhana, ya. Dia hidup sederhana. Dia itu raja, saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan, ya. Punya kuasa atas semuanya. Yang bisa membuat mati hidup itu Tuhan, ya. Tapi dia tidak menggunakan powernya. Tapi dia mau setara dengan manusia, ya. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita jauh-jauh, saudara, ya. Kalau dia tidak perhatian, dia tidak mengasihi kita, dia tidak akan menyelamatkan kita, ya. Kita dibiarkan terhidup terbelenggu di dalam dosa karena Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan, saudara. Tetapi karena Tuhan perhatian, ya, Tuhan mengasihi kita, dia mau jadi seperti manusia, ya. Dia mau hidup sederhana, ya. Tidak hidup yang wah, ya, saudara. Dia bisa, saudara. Tuhan bisa, ya, kalau mau wah seperti yang lain bisa. Tapi Tuhan Yesus mau berikan teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya karakter itu yang penting. Karakter kita dulu dibentuk, saudara, ya. Kita dibentuk. Kalau karakter kita sudah dibentuk, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa, ya. Terus Tuhan Yesus bukan hanya itu, saudara. Tuhan Yesus itu hidup hidup yang sederhana tanpa tamak, saudara. Tamak tahu arti, saudara? Ya, orang yang tamak itu orang yang tidak puas akan apa yang dia punya. Sudah punya pengen lagi, misalnya sudah punya istri satu, pengen kawin lagi, tamak, saudara, ya. Dia tidak puas akan dirinya. Itulah kalau hidup orang itu hanya untuk daging, saudara. Daging ini lemah, saudara, ya. Tapi roh itu penurut. Kalau kita kasih makan dagingnya yang gemuk, saudara. Bukan berarti badannya gemuk kayak saya. Ya, macam-macam dosa yang terjadi, saudara, ya. Akhirnya apa? Kematiannya sia-sia, ya. Akhirnya kematiannya sia-sia. Dia bisa punya uang, punya rumah, punya semuanya, tetapi dia tidak pernah memperhatikan orang yang miskin. Dia tidak pernah memberi, ya. Kalau kita memberi itu sama dengan kita memiutangi Tuhan, saudara. Kita memberi pada orang miskin itu artinya kita memiutangi Tuhan. Jadi pentingnya kita memberi, saudara, ya. Itulah begitu Tuhan kasih contoh karakter yang luar biasa. Bukan hanya itu, ya, saudara. Tuhan Yesus mempunyai karakter yang berani. Coba baca Yesaya 41 ayat 10. Kenapa saya ungkap tentang karakter Kristus, saudara? Kita perlu membentuk diri kita, ya. Kita memang tidak bisa sesuai dengan gambaran Kristus, tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan karena bukan kemampuan kita. Ya, coba baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Amin. Amin. Ya, saudara, coba baca Yesaya 41 ayat 10. Oke.
Oke. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Jadi Tuhan katakan saudara ya di dalam ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita lemah. Firman Tuhan ini menguatkan, jangan takut ya. Apa yang membuatmu takut ya? Apa yang membuatmu tidak ada harapan? Aku ada di depanmu ya. Aku melihat apa yang kau alami saat ini. Tuhan katakan, apa yang perlu kamu takutkan? Penyakit apa yang kamu perlu takutkan? Saudara yang kekasih, kalau kita hidup dengan ketakutan, itu yang terjadi saudara ya. Tuhan ajarkan kita jangan takut. Tangan kita dipegang Tuhan ya. Tuhan yang akan menyembuhkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, karena kuasa Tuhan tidak terbatas saudara ya. Setiap air mata kita yang tercurah ya, Tuhan tampung di kirbatnya saudara ya. Itulah contoh bagaimana Tuhan Yesus berani saudara. Dia berani ya. Kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, kita juga harus berani saudara ya. Jangan sampai kita lagi sakit atau menghadapi kelemahan, kita aduh lemah, aduh gimana ya sakit ini nggak sembuh-sembuh. Jangan saudara, itu adalah perkataan kuasa gelap yang mengiyakan, akhirnya terjadi apa yang kita ucapkan. Hati-hati saudara, mulut kita ini kalau orang sudah percaya Yesus diurapi saudara. Jadi apa yang kita perkatakan itu akan terjadi ya. Sebagaimana saya pernah perkatakan, 16 tahun pergumulan saya belum berjumpa Jerry, saya perkatakan terus, saya percaya saya akan melihat anak saya, tapi bukan waktu saya, tetapi waktu Tuhan. Bagaimana saya bisa kuat? Saya kuat karena firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang mengatakan, yang barusan mengatakan di dalam Yesaya 41 ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Jadi Tuhan memberi kemenangan. Ingat saudara, kita perang selalu di dalam pikiran ya. Ya, pikiran yang selalu mengacau kita, membatasi kuasa Allah ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas saudara ya. Terus yang kelima, karakter Tuhan yaitu penuh pertimbangan ya saudara. Jadi Tuhan itu dalam bertindak dia sudah mempertimbangkan ya, mempertimbangkan baik dan buruknya ya. Karena dia mengasihi, jadi dia memberikan sesuatu yang tulus kepada manusia. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus itu punya karakter yang tegas. Coba 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Tuhan Yesus juga punya karakter yang tegas saudara ya. Jadi kita nggak boleh kompromi oleh dosa saudara ya. Kita harus belajar tegas. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Maka orang yang tidak menaruh kasih itu tiada mengenal Allah ya. Karena Allah itu kasih adanya ya. Amin. Jadi Allah itu kasih saudara. Barang siapa mengenal Allah, dia harus mempunyai kasih saudara ya. Harus mempunyai kasih yang tulus akan Allah. Jangan mengasihi Allah karena kalau ditolong ya. Kalau nggak ditolong mulutnya gini saudara ya. Kalau ditolong terima kasih Tuhan ya. Kita belajar mengasihi Allah ya, mengasihi Allah tanpa syarat sebagaimana Ayub saudara. Ayub itu saudara betapa luar biasa. Tuhan berikan izin sama iblis untuk semua badannya diborok, penuh dengan borok ya, sampai digaruk sama beling saudara ya. Tapi di mulut Ayub tidak pernah ada menghujat Allah ya saudara ya. Dia tetap mempermuliakan Allah ya. Jadi Tuhan Yesus mempunyai sikap yang tegas ya, punya belas kasihan ya. Tuhan Yesus selalu berbelas kasihan. Makanya kenapa saudara, kita sudah terima Yesus, kita jatuh dalam dosa, Tuhan masih ampuni ya. Tapi jangan sering saudara ya. Kalau kita sudah terima Yesus, kita berbuat dosa, itu artinya kita mencobai Tuhan ya, kita menghujat Tuhan. Nah, akibatnya ada saudara ya. Itu sanksinya ada ya. Dan Tuhan Yesus tidak butuh tenar saudara. Tuhan Yesus itu tahu sendiri saudara, dia tidak butuh tenar.
Di tempat kediamannya dia tidak dilulukan, saudara. Ya, dia pergi dari tempat kediamannya ke tempat yang lain. Ya, karena dia tidak mau tenar, saudara. Ya, terus Tuhan Yesus itu tahan godaan di mana di padang pasir dia dicobai sama iblis, ya. Kalau memang kamu Allah, batu ini jadikan roti, ya. Kalau kamu memang Allah, jatuhkan kamu dari atas ke bawah, nanti kan malaikat menumpang kamu, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap tahan dalam godaan. Jadi Tuhan mengajarin kita, ya. Tuhan ajarin kita. Tuhan punya karakter yang sangat luar biasa, saudara. Ya, Tuhan punya kerendahan hati, penyabar, ya, saudara. Itu adalah karakter-karakter Tuhan. Nah, Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau sudah Tuhan berikan contoh, kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau buka hati untuk Tuhan berikan kemampuan saya supaya saya memiliki karakter Kristus, ya, karakter yang sangat luar biasa, ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang diuji dari segala masalah yang terjadi, saudara. Kalau percaya Yesus, dia tetap di dalam Yesus, berarti dia tahan uji, ya. Dia menjadi emas yang murni dan siap Tuhan pakai dimanapun. Tetapi kalau kita sudah mengiring Yesus, kita nggak tahan uji, saudara. Kenapa bisa nggak tahan uji? Karena kita cuma percaya, tetapi kita tidak melakukan. Kita cuma membaca firman, tetapi kita tidak melakukan. Makanya kenapa, saudara, banyak orang yang mundur, yang dulunya di depan sekarang di belakang, saudara. Ya, makanya Tuhan ajarkan, peperangan yang kita hadapi itu bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu udara, roh-roh yang jahat yang masuk dalam diri manusia yang membuat manusia berbuat jahat. Ya, makanya kita harus perlengkapi firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah perlengkapi firman Tuhan, disitulah kita timbul hati yang bijaksana, yaitu orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Ya, saudara, kita akan bisa mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, ya. Dan kemudian, ya, kita akan tahu, ya, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana tadi contoh Salomo, saudara, dia mengambil keputusan dari dua ibu yang sedang bermasalah tentang seorang anak, saudara, ya. Sampai Salomo itu mau bawa pedang, itu hikmat, saudara. Dia pengen tahu mana yang asli ibunya atau bukan, saudara. Kalau memang ibunya, dia akan diam, saudara. Dia akan membiarkan peso itu merajam mana itu. Tapi kalau ibunya, ya, saudara, dia akan maju dan mengatakan, raja, jangan. Ya, itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salomo meminta sama Tuhan untuk mempunyai hati yang bijaksana. Kita penting, saudara, dalam keadaan sekarang ini, saudara, dalam keadaan COVID, kita perlu bijaksana dalam segala hal, baik dalam keuangan, ya, dalam kesehatan, ya. Jangan kita hanya menumpuk uang, tetapi kita hemat, akhirnya kesehatan kita drop. Ya, untuk apa kita banyak uang kalau kita nggak bisa menikmati, saudara, ya. Ya, lebih baik kita banyak uang, tapi kita bisa menikmati. Dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang di dalam kekurangan, saudara, itu sangat penting. Ya, jadi yang pertama, untuk kita memiliki hati yang bijaksana, kita harus melakukan, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Yang kedua, kita harus menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan, saudara. Ya, jadi kita mempunyai hati yang bijaksana, kita harus menyikapi keadaan yang akan datang. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kita harus mendengarkan firman Allah kalau kita ingin memiliki hati yang bijaksana. Yang kedua, kita harus menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Ya, oke, baca. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, lihat semut hitam loh, ya. Semut itu, saudara, ya, dia pintar cari makan, saudara. Ya, dia tidak ada pemimpin, ya. Tapi kalau ada gula jatuh dia bawa, dikumpulkan di tempat
tempatnya. Saya pernah teliti itu saudara, saya pernah lihat tempat semut tuh. Wih, banyak makanannya. Ya. Contoh si semut saudara, dia rajin mengumpulkan makanan, ya. Dia bijak saudara, ya. Ya, dia kumpulin makanan sedikit demi sedikit. Saudara, dia nggak ada pemimpin, tetapi dia bisa, ya. Dia bisa mempunyai persediaan. Begitu juga dengan kita saudara. Kita sebagai orang yang punya Tuhan, ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam keadaan yang sekarang, saudara, ya. Keadaan sekarang orang banyak marah dengan pemerintah, saudara, ya. Menyalahkan kanan, menyalahkan kiri, menyalahkan depan, ya. Itu bukan bijaksana, saudara. Kalau kita sebagai orang beragama, orang yang percaya Tuhan, kita harusnya berdoa buat bangsa ini, bukan tambah komplain. Makanya saudara yang kekasih, kita harus hati-hati dengan media massa, saudara. Banyak media massa yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif, saudara, lebih baik jangan dibuka, jangan didengar. Tetapi kalau itu positif, seperti acara di Global Revival Women, Global Revival Indonesia, itu acara-acara yang sangat luar biasa yang bisa membentuk kerohanian dan keimanan kita. Kita harus banyak dengar. Ya, iman itu timbul dari mendengar, saudara. Kalau kita dengar sesuatu yang positif, maka terjadilah yang positif. Tetapi kalau setiap hari kita dengar yang negatif, keadaan sangat mencengangkan, keadaan sangat menegangkan, kematian banyak, di mana-mana. Apa yang terjadi, saudara? Iman kita mati, saudara, ya. Kita punya Tuhan, saudara, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu hidup. Kita harus taruh dengar-dengar yang bagus. Apalagi firman Tuhan, apalagi khotbah-khotbah kayak renungan hari ini, saudara. Kita harus banyak dengar. Coba saudara kalau tidak mendengar renungan hari ini, saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa saya bilang sangat luar biasa, saudara? Firman adalah sesuatu makanan yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Makanan yang sehat, ya. Tetapi makanan yang kotor, sampah-sampah yang kotor, berita-berita yang tidak baik, ya, menghujat sana, menghujat sini. Pemerintahan, bukannya kita bertekuk lutut berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Itu saudara yang perlu kita dengar, ya. Jadi saudara yang kekasih, yang kedua, kita perlu menyingkapi keadaan yang akan datang dan memikirkan persediaan. Mulai sekarang saudara, kita sedikit-sedikit persediaan. Seperti di rumah kita harus ada beras, minyak, ya kan? Terus buah-buahan. Buah-buahan itu gampang saudara carinya, taruh di kulkas. Jadi waktu ada sakit atau karantina, kita sudah ada makanan di dalam. Tapi kalau misalnya kena penyakit, ya kan, divonis COVID, terus kita nggak ada persediaan, akhirnya bukan sembuh saudara, kematian, nunggu mati aja, ya kan? Jadi sia-sia saudara. Nah, makanya saudara, akhir-akhir ini kita perlu banyak mendengar firman Tuhan, terutama khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan. Ya, yang ketiga, kita perlu memperhatikan langkah-langkah. Ya, coba baca Amsal 14 ayat 15. Yang ketiga, memperhatikan langkah-langkah, saudara, ya. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Amin. Amin. Jadi, kalau orang yang tak berpengalaman, dia percaya akan perkataan. Perkataan yang apa? Perkataan yang negatif. Ya, wih, kamu ya kalau misalnya dibisini sama temennya, ini kayaknya keadaan kayak gini nih gara-gara pemerintah lah harus begini. Nah, kalau orang bodoh dia tetap percaya dengan perkataan saudara, ya dia ikut-ikutan demo, ya ikut-ikutan nyalakan pemerintah, ya saudara. Tetapi kalau dia mempunyai hati yang bijaksana, dia menentukan langkahnya. Aku melangkah tapi hanya untuk demo. Nah, kan sayang, mendingan aku melangkah untuk berdoa. Kalau aku punya lebih, mendingan aku bagikan ke mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin kesulitan makanan, saudara ya. Karena kan PSBB atau lockdown itu semua orang butuh makan, saudara ya.
Makanya orang yang berkelebihan, alangkah baiknya kita membantu. Itu lebih bagus langkahnya, saudara, daripada kita nyalakan pemerintah, ya, nyalakan aparat-aparat yang lain sampai berantem, saudara. Itu hal-hal yang sia-sia, saudara. Ya. Yang keempat, menerima dan mengasihi didikan. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Menerima dan mengasihi didikan, Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Okay. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau kita menegur seorang yang suka mencemooh atau seorang yang suka omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sia-sia, saudara. Ya, teguran kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Ya, dia tidak mendengar, saudara, karena dia bukan orang bijak. Ya, dia mengedepankan dagingnya, dia mengedepankan keinginannya, bukan keinginan banyak orang, saudara. Dia mempunyai ego yang sangat tinggi, saudara. Dia mementingkan diri sendiri, saudara. Tetapi kalau orang benar atau orang yang bijak, dia akan mendengar. Oh, ini masukan yang baik, ya. Oh, ini masukan yang tidak baik. Dia akan punya hati yang sabar, saudara. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman kita sore hari ini, jadilah bijak, saudara. Ya. Kita akan sambung lagi untuk hari Sabtu ke depan. Masih banyak lagi yang saya singkapkan tentang bagaimana kita mempunyai hati yang bijaksana dalam situasi yang seperti ini, saudara. Ya, ikutin terus, jangan sampai absen, ya, saudara. Jangan lupa like, ya, dan ikuti setiap siaran di Global Revival Women, Global Revival Indonesia. Isi mulai sekarang, saudara. Pikiran dan hati kita diisi dengan firman, supaya timbullah iman. Makanya kenapa firman Tuhan katakan, jikalau kamu punya iman sebiji sesawi yang sangat kecil, kamu berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah, saudara. Ya, itu dari pendengaran kita, ya, dan dari kita melakukan firman Tuhan. Ya, juga tadi ada kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau yang enggak mengikutin pasti ketinggalan, sayang, saudara. Makanya ikutin terus channel kita, ya, saudara. Dan banyak hal yang akan disingkapkan Tuhan melalui firman-firman Tuhan, bukan dari kita saja tetapi dari banyak hamba Tuhan yang dipakai di dalam channel Global Revival Women, juga Global Revival Indonesia, ya, saudara. Banyak orang yang bergerak. Makanya kenapa, saudara, terjadi PPKM atau lockdown. Ini ada tujuan dan maksud Tuhan, supaya firman Tuhan diberitakan semuanya tuh, supaya nama Tuhan diberitakan dan banyak orang diselamatkan. Karena selama ini banyak orang disesatkan, saudara, ya, banyak orang disesatkan, tidak tahu kebenaran, saudara, ya, akhirnya masuk semuanya ke kebinasaan. Saudara bisa lihat, ya, berita-berita kuburan segitu luas, ya, jadi nyawa itu seperti sia-sia, ya, saudara. Tuhan Yesus sudah bilang, aku datang, ya, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan barang siapa yang percaya dan mau mengikut aku, ya. Jadi saudara masih ada kesempatan selama kita masih hidup, ya, jadi ya, ya, begitu juga kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah menyimpang hidup kita, kembali lagi, jangan menyimpang lagi, kembali hidup benar. Karena sekarang, saudara, tengok, nyawa itu seperti nggak ada arti, saudara, ya. Satu hari bisa 5, 10, ya. Tetapi kita nggak usah takut kalau kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan, ya, kita bersama-sama Tuhan di Firdaus sana, luar biasa, ya. Amin, saudara yang kekasih. Makanya untuk saat ini saya mengundang bagi saudara-saudari yang mungkin saat ini sakit, terkena corona, atau berbeban berat dalam ekonomi ataupun masalah yang lain, kami mau berdoa saat ini, ya. Cukup taruh tangan kiri sebelah kiri di dada, kanan diangkat, ya. Kita akan berdoa, kita akan minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan kita mau saat ini menghadap di hadirat Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh
Barang siapa percaya firman Tuhan katakan ya dan amin, akan terjadi kesembuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan. Jika ada yang berbeban berat Tuhan, mari Engkau campur tangan. Mari Tuhan Engkau berikan kelegaan. Jika saat ini ada yang di dalam sakit penyakit maupun terdeteksi COVID ataupun penyakit-penyakit lainnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, pilur Yesus menyembuhkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ada saat ini dan kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hatinya, hidupnya boleh Engkau jamah sehingga mereka juga menerima keselamatan. Bagi mereka yang sudah jauh di hadapan Engkau Tuhan, Engkau tarik kembali untuk datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan campur tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia maupun di seluruh dunia. Biarlah kuasa-Mu terjadi Tuhan. Terjadi pemulihan, kesembuhan dan segala penyakit corona yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau campur tangan sehingga terjadi pemulihan, terjadi keselamatan bagi bangsa dan negara kami, terjadi kesembuhan juga di seluruh dunia ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tempat kami berada di sini Tuhan, Kau juga berkati, Kau juga lindungi setiap keluarga-keluarga kami yang ada, tutup tembus dengan darah-Mu. Juga pelayan-pelayan-Mu di Global Revival Women, di Global Revival Indonesia, setiap hamba-hamba Tuhan, Kak Eva Tuhan, juga bersama anaknya, juga suaminya, juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu terjadi Tuhan. Amin. Engkau mencukupi, Engkau memberkati, Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu itu menjadi saluran berkat Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Bisa kalau misalnya mau sharing atau mau apa? Tanya jawab boleh ya, WhatsApp ke kita. Komentar atau di komentar hari Sabtu nanti kita buka tanya jawab juga boleh ya saudara. Ya kita akan bagikan, ya kita akan sharing-sharing juga. Oke. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak. Shalom.